Perkenalkan, saya Komang Dewi Widiani, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada saat praktik pengalaman lapangan, saya berkesempatan menerapkan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran matematika, topik pecahan desimal persepuluhan, perseratusan, dan konsep persen di kelas 4 SD Negeri 3 Banjarjawa. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran dan secara perlahan mengurangi bantuan hingga peserta didik mampu memunculkan kemandirian dalam proses pembelajaran. Scaffolding berkaitan dengan Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development merupakan celah antara actual development dan potential development atau jarak antara kemampuan anak menyelesaikan tugas secara mandiri dengan kemampuan anak menyelesaikan tugas melalui bantuan orang dewasa. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran matematika dilakukan dengan bantuan teknik pemecahan persoalan matematika ataupun pemberian pemahaman matematika. Hal ini akan membantu peserta didik memahami konsep matematika dari hal yang mendasar hingga ke konsep yang lebih luas atau kompleks. Scaffolding mendorong tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih. Pada pembelajaran yang saya laksanakan digunakan model problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Scaffolding diberikan saat peserta didik melakukan diskusi. Guru berkeliling dan memastikan agar peserta didik dapat menyelesaikan persoalan matematika yang terdapat pada LKPD. Guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dan memberikan ruang untuk berkolaborasi dengan temannya. Dukungan akan dikurangi apabila peserta didik sudah mampu menyelesaikan persoalan secara mandiri. Aktivitas dalam menerapkan metode scaffolding pada Zone of Proximal Development yaitu: pertama, pengelompokan peserta didik. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan atau perkembangannya. Yang kedua, pemberian tugas. Guru memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Yang ketiga, pembimbingan, yaitu guru membantu dan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, memberikan kesempatan berkolaborasi dengan sebayanya, dan mengurangi dukungan belajar apabila peserta didik sudah dapat belajar secara mandiri. Dan yang terakhir dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Hasil yang dicapai setelah menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development ini yaitu: pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima segala perbedaan yang ada pada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mengalami kemajuan dan perkembangan kemampuan dalam menyelesaikan tugas pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi di antara peserta didik. Dan yang kelima, peserta didik dapat belajar dengan suasana yang aman dan nyaman. Pada saat proses pembelajaran, saya juga mengajarkan toleransi. Saya memberikan pandangan dan hak yang sama untuk semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, agama, etnis, dan lainnya. Sehingga ketika berdiskusi terdapat perbedaan tersebut, peserta didik tetap dapat bekerja sama dengan baik. Pembelajaran dan replika terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Dengan menggunakan berbagai sumber dan media pembelajaran yang menarik, baik video pembelajaran, gambar, dan lagu pembelajaran dapat meningkatkan kualitas penyampaian materi. Pemberian bantuan dari guru maupun teman sebayanya
dapat menjadikan peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran. Peserta didik juga dapat mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Dengan penerapan ini, diharapkan peserta didik mencapai tujuan belajar dan memperoleh kompetensi yang diharapkan. Demikian pemaparan saya terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development yang saya terapkan di kelas 4 SD Negeri 3 Banjar Jawa. Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman untuk perkembangannya yang holistik.